ini ceramah kan ceramah bukan pengajian, bukan ceramah. Ceramah apa kali bahas. Dan penceramah sekarang bukan kayak penceramah dulu. Penceramah dulu tuh kiai-kiai yang ibunya mumpuni. Karena kan cuma pelawak ini penceramah sekarang. Pelawak sekarang jadi apa? Ceramah. Anda sebutin deh udah ya. Iya. Karena udah jawabnya kurang dari lawakannya, yang didapat apa tuh? Yang didapat adalah itu akhirnya lawakannya. Sampai halaman berapa ini? Tab yang kedua. Bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ada man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal. Kitab yang kedua namanya Qutul Habibil Qarib, yang berisalkan tuh. Kitab yang kedua namanya Qutul Habibil Qarib, yang ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Yang ketiga Rahmatul Ummah yang dibaca. Fikih 4 madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimu la yarithu minal kafiri wala aksuhu. Orang muslim tidak bisa mewariskan, mendapatkan warisan dari orang kafir pun sama sebaliknya. Orang kafir nggak dapat warisan daripada orang muslim, nggak bisa. Muslim meninggal, kemudian anaknya kafir. Keyakinan kita yang dibilang kafir orang yang bukan memeluk agama apa? Kafir nama itu, ingat itu. Ini akidah kita ini. Akidah kita, orang yang memeluk agama tujuan Islam yang dibilang non-muslim, maka dalam akidah kita, keyakinan kita disebut dengan orang apa tuh? Orang kafir tuh. Jadi si muslim meninggal, bapaknya, anaknya kafir, anaknya non-muslim, maka si bapak tidak bisa memberikan warisan kepada itu anak, dan si anak tidak bisa mendapatkan warisan dari bapak tersebut. Atau sebaliknya, yang meninggal adalah si anak, sama kayak begitu. Artinya orang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang non-muslim, juga sebaliknya non-muslim tidak dapat mendapatkan warisan dari harta daripada muslim. Bittifaqi a'immati, dengan kesepakatan dari para ulama. Semua ulama sepakat demikian, bahwasanya orang muslim tidak dapat warisan dari orang non-muslim, atau tidak dapat warisan dari orang non-muslim, dan sebaliknya orang non-muslim tidak dapat warisan daripada orang muslim. Wa hukiya an-Mu'adzin wa bil Musayyabi wa Nakhai, dan dihikayatkan, ini pendapat sahabat nih. Kalau sahabat cuma sekedar khazanah keilmuan kita doang tuh. Yang dipakai di seluruh dunia hanya 4 madhab. Yang pertama madhab al-Imam Abu Hanifah, yang kedua madhab al-Imam Malik, yang ketiga madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang keempat madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Keempat doang. Selebihnya seluruhnya sudah tidak ada pengikutnya. Yang kedua, tidak terbukukan. Yang pada akhirnya madhab-madhab ulama yang jumlahnya kurang lebih hampir 18 madhab ulama, itu yang tersisa hanya 4 madhab saja. Sementara 14 madhab lainnya sudah apa? Sudah tidak ada lagi. Kenapa demikian? Pertama tadi tidak terbukukan, yang kedua tidak ada apa? Pengikutnya. Yang ada pengikutnya sampai hari ini adalah 4 madhab saja. Pertama madhab al-Imam Abu Hanifah, yang kedua madhab Imam Malik, yang ketiga madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang keempat madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Nah, makanya sampai hari ini, makanya yang tersebar di seluruh dunia hanya 4 madhab saja. Masing-masing tuh. Di Eropa kebanyakan madhab daripada Imam Abu Hanifah. Di Afrika kebanyakan madhab daripada Imam Malik. Di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Qatar, di Bahrain, dan kemudian selain itu kebanyakan madhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau kita ke sono, subuh gak baca apa? Gak baca kunut. Jadi jangan kaget. Nah, kalau kita lagi pergi haji umrah, di sono subuh gak baca apa? Gak baca kunut. Kemudian rakaat yang kedua subuhnya duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduk apa? Iftirash tuh, begitu demikian tuh, jangan kaget.
Kita kalau sebagai saudara udah masing-masing madhab udah. Jangan kita lihat orang, jangan. Ada yang main handphone. Iya, ada main handphone. Habis lagi sembahyang, lagi pas diri. Handphone gitu-gitu, balas WA. Enggak, biarin aja udah, biarin aja. Jangan dipikirin tuh, yang diatin. Jadi kita madhabnya di Asia adalah madhab Imam Syafi'i. Di Indonesia juga madhab Imam Syafi'i. Jakarta juga kebanyakan madhab daripada Imam Syafi'i itu. Bukan nggak ada madhab lain Jakarta, ada. Setiap tempat pasti ada satu atau dua atau tiga, bahkan empat dari empat madhab itu ada semua. Tapi yang mayoritas tadi di Eropa kebanyakan madhab Imam Abu Hanifah. Kemudian di Afrika mayoritas madhab daripada Imam Malik. Kemudian di Timur Tengah kebanyakan madhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di Asia kebanyakan madhab daripada Imam Syafi'i. Luar biasa. Jadi dunia itu demikian, sudah diliputi oleh 4 madhab tadi. Bukannya nggak ada madhab Imam Syafi'i di negara Eropa, ada, tapi mereka minoritas. Yang mayoritasnya adalah madhab daripada Imam Abu Hanifah. Sama kayak Jakarta. Jakarta mayoritasnya madhab Imam Syafi'i, tapi ada juga saudara kita yang bermadhab daripada lain madhab Imam Syafi'i. Ada tuh, hormati mereka, hargai mereka tuh. Kita kan cuma kadang-kadang suka, kita karena Jakarta kebiasaan misalnya baca kunut, ada orang kunut jadi apa? Kayaknya jadi lain. Enggak, dia sama saudara kita, cuma dia badannya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak pakai apa? Pakai kunut. Dan masalahin, jangan. Kecuali nggak sembahyang baru yang sembahyang di masalah, yang nggak sembahyang masalahin, yang sembahyang kan masalahin udah. Mau kunut mau kagak benar semua tuh. Yang nggak sembahyang kan untungnya nggak sembahyang, kayak sembahyang tarawih ada yang 20 plus 3 witir 23, ada yang 11 8 rakaat plus witir 3 11 rakaat. Yang tarawih 23 benar, yang 11 juga apa? Yang salah yang kesembahyang terawih gitu. Jangan masalahin, jangan ribut gitu. Jangan tuh ributnya itu aja. Kunut terawih, kunut terawih, kunut terawih. Orang-orang udah kebul gitu aja ributnya. Jangan ributin udah. Nah begitu ya. Nah ini ada pendapat daripada sahabat Nabi Sayyidina Mu'ad Ibnu Musayyab Al-Imam An-Nakhai radhiyallahu anhu. Dari pendapat yang pertama tadi, non-muslim tidak dapat mewariskan orang kafir. Orang kafir tidak dapat mewariskan orang muslim. Nah, itu sepakat para ulama demikian. Tapi ada pendapat dari para sahabat Nabi itu dan ulama tabi'in. Pertama Sayyidina Mu'ad, yang kedua Sayyidina Imam Sa'id Ibnu Musayyab. Ini beliau mantu daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah. Sayyidina Sa'id Ibnu Musayyab mantu daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah. Bantuan sahabat tuh. Yang ketiga, Al-Imam An-Nakhai, ulama zaman tabi'in. Pendapat mereka bagaimana radhiyallahu anhum? Annahu yarithul muslimul kafira wala aksa. Orang muslim dapat menerima warisan dari non-muslim. Ini pendapat sahabat ya. Berarti nggak diapa ini? Nggak bisa dipakai nih, nggak bisa diamalin. Karena sepakat madhab Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal radhiyallahu anhu bahwasanya orang muslim tidak dapat warisan dari non-muslim dan sebaliknya non-muslim tidak mendapatkan warisan daripada muslim. Tapi ada pendapat sahabat yang mengatakan orang muslim mendapatkan warisan daripada orang non-muslim, wala aksa, tapi tidak sebaliknya. Kama sebagaimana yatazawwajul kafiratal muslimu, orang muslim dapat menikahi perempuan non-muslim, tapi dengan syarat dia itu Tuhannya Allah Ta'ala, tapi Nabi yang bukan Nabi Muhammad. Ingat itu, ada perempuan non-muslim yang dia adalah kafirah, dia Tuhannya Allah Ta'ala, kemudian Rasulnya bukan Nabi Muhammad. Jadi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, atau syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Tapi Tuhannya sama-sama kita, Tuhannya siapa? Allah. Yang beda hanya Rasulnya. Ada yang berrasul kepada Nabi Isa atau Nabi Musa. Itulah yang disebut dengan kafirah tuh. Nah, dalam madhab sahabat itu diperbolehkan
seorang muslim menikahi perempuan yang apa? Yang non muslim, yang kafirah. Tapi dia ingat tuh, si non muslim tadi beriman kepada Allah, yang beda dari apa tuh? Rasulnya, nabinya. Wala yatazawwajul kafirah al-muslimata. Sementara tidak boleh menikahi antara non muslim, antara muslimah dengan seorang laki-laki yang apa? Yang non muslim, nggak boleh. Kalau lakinya muslim, boleh nikahi perempuan yang non muslim, yang kafirah. Tapi kalau perempuan muslimah nggak boleh apa? Dinikahi oleh laki-laki yang non muslim. Ini pendapat dari sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'an syan wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka rafi'an syan wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'an syan wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.